katanya mau lolos tapi kok malas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Halusna Space. Welcome back to podcast Halusna Course Padang Sidimpuan, ruang berbagi cerita, perjuangan, dan kisah inspirasi. Dan tentunya masih bersama saya, Miss Era Fajira Kohan, yang akan menemani obrolan kita pada hari ini. Nah, episode kita pada kali ini wow banget karena kita kedatangan tamu, seseorang yang pernah bergabung di Halusna Course Padang Sidimpuan. Dan officially sekarang sudah naik level menjadi mantu idaman para ibu-ibu di luaran sana. Wow, pastinya penasaran kan? Gimana sih cerita perjuangannya, terus kisah inspirasi, dan banyak banget pastinya cerita-cerita menarik dari bintang tamu yang akan kita undangin. So, kira-kira apa ya rahasianya? Oke, so stay tune di sini, jangan kemana-mana. Pastikan kalian tetap nonton podcast kita sampai akhir. Oke, mungkin langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol. Ada Miss Indah. Halo Miss Indah. Halo Bu Sera. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, bisa nggak Miss diceritain sedikit sekarang aktivitas sehari-harinya apa? Karena ini setelah sudah lolos jadi PNS kan Miss? Aktivitas sehari-hari ya mungkin masih sama ya seperti sebelumnya. Cuman perbedaannya paling ya karena kita jadi lebih disiplin, apalagi waktu kerjanya kan sudah ditentukan. Terus palingan karena mungkin kerja saya kan di luar kota Padang Sidimpuan. Jadi kalau memang setiap minggunya saya pulang, pagi-pagi sekali saya harus bangun. Sebelum subuh udah harus bangun. Karena jam 5 harus sudah ready. Nungguin mobil taksi berangkat biar go ke Penyambungan. Ya, paling kayak gitu, harus jadi lebih cepat lah bangun gitu. Berarti Miss setiap Senin pagi go ke Penyambungan. Iya. Oke, kalau balik lagi ke Sidimpuan Balik lagi Jumat sore. Jumat sore. Iya. Oh iya, berarti masih ada lah waktu 2 hari di sini ya kan Miss? Iya. Iya betul. Oke. Nah, kira-kira apa hal yang paling berbeda yang Miss Indah rasakan dibanding waktu di Halusna? Hal yang paling berbeda ya itu salah satunya tadi kan waktunya Lebih disiplin ya Miss? lebih disiplin, terus paling jauh dari keluarga ya kan. Iya. Sekali seminggu baru bisa balik. Itu pun kalau memang mungkin kan, kadang kan nggak pulang juga sekali seminggu. Terus mungkin lingkungan kerjanya juga berbeda. Iya. Yang dulunya Miss kerja dekat sama keluarga ya kan Miss, sekarang udah jauh dan harus pulang balik. Iya. Ya kan Miss? Oke. Kita flashback sedikit ya Miss. Dari di mana Miss bergabung di Halusna itu kemarin Miss jadi IT. Humas dan IT. Ya humas dan IT-nya kan? Oke, humas dan IT. Boleh nggak Miss ceritakan sedikit gimana perjalanannya waktu itu? Waktu bergabung. Iya. Jadi waktu itu saya kebetulan belum ada pekerjaan kan. Oke. Di situ belum ada pekerjaan, terus lihat lowongan pekerjaan nih dari Halusna. Oke, dari Di sosmed. sosmed. Iya, terus saya cobalah. Dan kebetulan lulus. Alhamdulillah lulus. Terus saya sebenarnya kurang paham nih kayak mana humas dan IT ini. Cuman setelah masuk dan diajarin kayak mana, dijelasin pekerjaannya kayak mana, ya sudah saya jalanin aja gitu. Ternyata enjoy juga karena kan Halusna ini kan bimbingan belajar dan juga ada sekolahnya. Iya betul. Jumpa dengan siswa-siswa. Terus tentor-tentornya juga Gen Z semua ya kan. Jadi ya enjoy gitu. Oke. Kira-kira Miss kemarin di sini kurang lebih berapa lama itu? Hampir setahun kurang berapa bulan ya itu? Oh, oke. Hampir setahun. Miss. Nah, kenapa Miss tiba-tiba nih kan kepikiran? Pasti, tapi memang semua orang pengennya jadi PNS lah ya kan. Nah, selama Miss bergabung di Halusna kan Miss akhirnya lolos kan jadi PNS. Nah, itu coba Miss ceritakan gimana pengalaman Miss. Waktu kapan Miss ini tertarik banget untuk daftar? Nah, gimana perjalanannya? Kalau tertariknya memang waktu saya memilih jurusan pun ya, jurusan mau masuk ke kampus gitu. Memang dari awal saya melihat jurusan ini nanti
profesinya jadi apa kayak gitu kan. Terus saya lihat salah satunya jadi PNS. Memang saya dari dulu memang ada tertarik lah jadi PNS, tapi nggak harus jadi PNS juga, enggak. Cuman kebetulan pas di tahun 2024 ya kemarin kan buka lowongan pekerjaan apa PNS, ya udah dicoba aja gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lulus. Masya Allah. Itu Miss sudah pernah coba sebelumnya atau Pernah juga coba sebelumnya di tahun 2023. Tapi itu passing rate juga nggak lulus. Oke. Nah, selama Miss di Alusna, kira-kira apa yang paling berkesan menurut Miss selama Miss bergabung menjadi humas dan IT di Alusna? Menjadi humas dan IT-nya atau pokoknya bekerja di Alusnanya? Boleh dua-duanya. Kalau menurut saya yang paling berkesan itu one day one juice. Oh, Masya Allah. Ya kan, jaranglah pekerjaan yang memang menerapkan itu one day one juice. Kalau kita sendiri pribadi kadang dalam seminggu aja kadang nggak membuka Al-Quran. Iya. Ya kan, memang bukan jadi keharusan bagi kita, cuman kan karena adanya bukan peraturan sih, memang udah kebiasaan. Iya. Di Al-Husna one day one juice mau nggak mau kita memang ya mengaji gitu ya kan. Jadi itu sih menurut saya sampai sekarang yang berkesan gitu. Oke, kalau di pekerjaannya Miss? Palingan karena menghadapi anak-anak gitu loh. Ya kan kita bikin konten gitu, orang itu ceria belajarnya. Jadi saya ada pelajaran yang nggak saya tahu pun yang dulu pas saya ngekontenin kantor ini, jadi saya tahu gitu. Jadi sambil belajar juga. Oke, Miss Indah, kira-kira apa sih yang menjadi titik awal atau motivasi terbesar Miss untuk ikut tes PNS? Oke. Motivasi terbesarnya sih mungkin sebagian orang beranggapan sama ya kayak saya. Motivasinya biar memberikan kehidupan yang lebih stabil untuk diri saya sendiri dan keluarga gitu. Oke, kira-kira ada support system di balik proses Miss ini? Support system? Ya pastinya diri saya sendiri. Dan karena ya kita sendiri kan, kita afirmasi diri kita sendiri, kita mampu gitu kan. Yang paling utama diri kita sendiri, baru keluarga. Oke. Nah, selama di proses itu, kira-kira apa tantangan terbesar yang Miss Indah hadapi? Tantangan terbesarnya mungkin ya, karena kan waktu tes itu sekalian kerja kan di sini kan, membagi waktu antara bekerja dan belajar. Itu sih tantangannya. Kadang kan udah kerja nih, pulang kerja capek, kadang malas, terus tapi aku harus belajar kayak mana nih ya, kayak gitu. Kadang sesekali memang malas belajar, nggak ada belajar sama sekali, nggak ada. Kadang butuh waktu untuk memang benar-benar istirahat kayak gitu. Tapi kan kadang jadi bikin kayak mana ya, katanya mau lolos tapi kok malas gitu. Kan itu jadi motivasi sekali dari diri sendiri. Oke, ini kan Miss, ya apalagi terutama kita yang Gen Z ini ya kan pasti pengennya itu jadi PNS lah ya kan, supaya terjamin. Tadi Miss bilang gitu kan, supaya terjamin kehidupannya dan kedepannya gimana. Nah, kira-kira boleh nggak sih Miss kasih apa tips atau strategi apa yang pada saat itu Miss gunakan? Oke. Tipsnya itu ada dua sih. Oke, itu Miss. Yaitu usaha dan doa. Masya Allah. Usaha pastinya kita harus belajar. Belajar itu nggak harus belajar yang lama setiap harinya, tapi belajar sedikit-sedikit tapi rutin gitu. Terus sering-sering, kalau saya ya kemarin itu lebih sering tryout juga. Tengok dari sosmed itu banyak tryout gratis-gratis itu ataupun yang berbayar diikutin. Terus saya memang tipe orang yang mudah menangkap, mudah belajar kalau melihat dan mendengar. Jadi saya lebih senang nonton. Iya. Ya, sambil menjelaskan kan, dia kan ngejelasinnya gitu. Daripada saya membaca. Nah, setelah saya belajar dari contohnya kayak YouTube gitu kan, belajar dari situ, terus saya lanjut ke tryout. Nanti dari tryout pun kan nanti ada pembahasan tuh, tiap-tiap soal yang kita kerjain, kalau ada yang salah kayak mana ya kan, dari situnya juga belajarnya. Palingan dia pola soalnya hampir sama, karena kan di 2023 kan saya sudah pernah juga kan tes itu. Palingan dia berbeda di angka, kalimat kayak gitu. Kalau pola soalnya itu ya sama aja, iya. sama. Makanya dirutinkan itu harus benar-benar
ngerjain soal sebanyak mungkin. Wow. Nih kerjain. Terus juga itulah diiringi dengan doa, jangan lupa minta restu doa orang tua, keluarga gitu. Kita nggak tahu doa yang mana yang diijabah, Yang diijabah, ya. Karena usaha dan doa itu harus seimbang, ya kan Miss? Usaha dan doa itu nggak bakalan mengkhianatin hasil, Iya, percayalah. Oke. Tapi Miss waktu itu punya nggak punya waktu kayak misalnya kayaknya setelah subuh harus belajar atau sebelum tidur harus belajar atau memang di mana Miss ada waktu, nah di situ Miss baru belajar atau gimana Miss? Kalau saya memang nggak harus habis subuh, tapi di saat hening. Contohnya kalau di rumah lagi sendiri, di situ saya bisa fokus gitu. Kayak malam, kadang kan tengah malam juga kan waktunya udah waktu-waktu tinggi kan. Tapi kadang beberapa saya tryout di tengah malam gitu karena pas hening gitu kan saya lebih fokus. Kalau saya, makanya kan tiap-tiap orang itu beda. Kayak mana, temukan kayak mana caramu belajar yang lebih mudah, yang memudahkanmu gitu, memudahkanmu menangkap, memudahkanmu mengerti gitu. Oh, Masya Allah. Jadi itu ya Miss, tips dari Miss Indah usaha dan doa. Iya. Oke. Nah sekarang ya Miss Indah, banyak banget orang di luar sana yang menganggap kalau misalnya ketika kita sudah menjadi PNS itulah yang dinamakan sukses, ya kan Miss? Bahkan ya para orang tua di sana dan juga apa namanya yang genji-genji juga ya kan menganggap kalau kamu udah jadi PNS itu baru dikatakan sukses. Nah menurut Miss gimana kira-kira dengan statement itu? Menurut saya sukses itu sebenarnya relatif. Sukses itu nggak bisa kita kategorikan dari profesi ataupun materi seseorang. Tiap-tiap orang itu kan punya sukses yang berbeda. Iya, betul. Nah, nggak harus jadi PNS loh kita harus sukses. Kita yang ada di sekarang aja lebih baik daripada hari yang kemarin. Kita udah sukses jadi lebih baik. Dan pekerjaan apapun yang sekarang kita ini, ya kita nggak tahu nantinya lama-kelamaan pekerjaan kita ini loh yang membawa kita menuju kesuksesan. Jadi jangan tanamkan kalau kita udah lolos jadi PNS baru kita dinamakan sukses, enggak. Apapun pekerjaan kita berarti ya kita sukses gitu. Kita yang memilih jalan hidup kita kan. Lama-kelamaan kalau kita memang benar-benar ikhlas mengerjakan apapun profesi kita yang sekarang, kita nggak tahu di balik itu semuanya nanti kedepannya kita seperti apa. Kita bisa jauh lebih sukses daripada yang PNS itu, kita bisa jauh lebih sukses daripada profesi yang lebih keren lainnya kan, gitu dia. Tapi pernah nggak Miss Indah mendengar ya dari orang-orang, oh udah jadi PNS ya, sukses ya, pokoknya berarti kamu udah sukses ya gitu, pernah nggak dengar dari luar sana? Pernah, pasti adalah waktu pertama-tama lulus itu juga kan. Iya. Berarti pernah ya Miss? Oke, setuju sama Miss, karena memang sukses itu relatif ya Miss. Dan menurut saya, apapun yang sedang kamu kerjakan sekarang, syukuri. Iya. Gitu ya, syukuri, jangan pernah insecure, jangan pernah down sekali, karena memang betul yang Miss bilang, sukses itu ketika kita merasa hari ini nggak baik, ya kan? Dan besoknya ternyata kita lebih baik. Iya. Itu berarti kamu udah sukses, sudah menghilangkan hal-hal buruk kita yang kemarin-kemarin, ya kan Miss? Iya betul sekali, itulah dia sukses yang sebenarnya. Oke Miss Indah, sekarang kita bahas tentang anak muda dulu ya. Oke, sekarang kan banyak sekali kasus-kasus anak muda yang merasa down, nggak bisa naik level selanjutnya karena memang masih banyak yang stuck di zona nyaman itu kan. Nah, kira-kira menurut Miss di zaman muda ini, zaman sekarang ini maksud saya, anak-anak muda sekarang itu lebih banyak yang overthinking atau yang memang kurang action menurut Miss? Mungkin kalau menurut saya kedua-duanya ada overthinking dan kurang action. Kadang sebelum memulai pun dia udah memikirkan hasilnya. Iya. Ya kan? Padahal dengan action yang sedikit tapi konsisten mungkin bakal membuahkan hasil. Tapi ya memang nggak tahu lah ya kenapa anak muda sekarang itu memang saya aja pribadi sering overthinking. Benar-benar sering overthinking. Tapi kadang memulai sesuatu hal itu jauh lebih sulit daripada mempertahankannya. Iya betul. Ya kan? Kadang kan kalau aku mulai nanti kayak mana ya? Membuka usaha lah nih contohnya kan. Nanti bakalan untung nggak ya? Iya. Langsung mikirkan kayak gitu padahal dia belum mulai. Jadi kadang memang susah kalau kita pun mau bilang kan coba aja dulu kayak gitu kan. Tapi kita gimana ya? Tiap-tiap orang itu beda. Berbeda. Kadang dia udah ngerasa
minder juga kan di sekelilingnya, kok bisa dia ya kayak gitu ya, gitu-gitu lah kan, dipikirinnya lah hal-hal yang sebenarnya Belum terjadi ya. jangan dulu dipikirinnya, mulai aja dulu kayak gitu. Makanya kedua-duanya itu sih ada gitu. Ya, Miss. Karena memang belum dicoba tapi mereka udah mikirkan ruginya. Padahal belum dicoba ya kan. Miss, apalagi kalau mungkin di dunia bisnis pasti adalah resikonya juga kan di balik itu. Oke, Miss, ya seperti yang Miss bilang tadi, anak muda sekarang itu ya sama lah ya kan, tetap tetap overthinking dan kurang action. Jadi memang harus berani mencoba, jangan stuck di zona nyaman itu ya kan, karena banyak peluang di luar sana. Jadi kita harus coba. Oke, kalau kembali ke masa lalu, apa kira-kira yang ingin disampaikan ke diri sendiri? Oke, saya ingin menyampaikan makasih ya udah kuat sejauh ini, udah bertahan sejauh ini. Makasih udah mampu melewati segala cobaan, tantangan yang penuh dengan lika-likunya kehidupan. Terus jangan terlalu keras ya untuk dirimu sendiri. Jangan memaksakan yang memang di luar kehendakmu. Dan satu hal yang pasti, kamu jangan menyesali apapun yang terjadi di masa depan, karena yang udah kita lewatin kemarin-kemarin itu pasti ada hikmahnya. Iya. Karena itu adalah bagian dari perjalanan kita kan, untuk menuju ke level selanjutnya kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri jangan berhenti berbuat baik, karena kita nggak tahu apapun yang ada sekarang kita ini bisa jadi itu karena doa dari orang-orang yang pernah kita bantu sebelumnya. Ya kan? Sekecil apapun itu kita harus berbuat baik. Iya. Ke sesama. Oke. Nah, kalau misalnya nih ya, Miss nggak jadi PNS, kira-kira Miss mau milih di jalan karir apa? Mungkin kalau nggak jadi PNS, saya masih jadi humas dan IT Al-Husna Course. Iya, karena selama bekerja di sini, saya merasa enjoy dan memang nggak ada nyoba kemana-mana, belum ada kepikiran karena itu juga baru beberapa bulan gitu ya kan. Makanya kalau memang nggak lolos lah yang kemarin, mungkin saya masih bergabung di sini. Di sini ya, Miss. Masih bertemu Miss Era tiap hari ya kan? Pastinya dong. Iya. Oke, Miss. Nah, ada nggak sih yang ingin Miss sampaikan ke orang-orang di luar sana yang mereka itu merasa gagal karena belum bisa menjadi PNS? Untuk teman-teman yang di luar sana, jangan pernah merasa gagal, karena kita nggak boleh ngelihat standar kehidupan orang itu. Jangan kita jadikan insecure dalam diri kita. Dia kok bisa, dia kok ini. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Tentu kita memang harus merencanakan seperti apa kehidupan kita ke depannya. Tapi kamu jangan pernah gagal. Mungkin kalau bukan rezekimu saat ini, rezekimu mungkin di tahun depan. Mungkin rezekimu bukan profesi yang kamu impikan itu, mungkin kamu nggak tahu loh, rezekimu di luar dari yang kamu impikan itu jauh lebih bermanfaat. Karena kan seperti yang kita ketahui juga, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang keinginan kita itu bisa loh membawa kita celaka ke depannya. Tapi Allah memberikan, kamu itu butuh loh jadi ini, kamu sebenarnya harus jadi ini. Iya, betul. Memang itu pilihan Allah itu yang terbaik gitu. Kita benci, kadang kan ada loh beberapa orang, dia benci jadi dirinya yang sekarang. Jadi kok jadi ini ya pekerjaanku gitu, dia benci. Tapi yakinlah di balik itu semua kita nggak tahu, ada hikmahnya nantinya gitu. Iya, oke, Miss. Dan gini ya, setiap orang itu pasti punya timeline yang berbeda-beda, ya kan? Mungkin ya, Miss, banyak sekali di luar sana juga yang merasa prosesnya itu lambat, yang merasa kayak lambat aja nggak pernah menuju ke atas ke level yang lebih atas gitu kan, Miss. Tapi menurut saya itu adalah bagian dari kesuksesanmu. Gagal dulu, gagal baru sukses kan, Miss. Iya. Jadi menurut saya memang timeline orang itu berbeda-beda ya kan. Mungkin saat ini ya mereka lah yang menjadi PNS atau jadi apa. Kalaupun tidak jadi PNS, bukan berarti kamu gagal atau sukses. Pasti banyak sekali di luar sana peluang-peluang ya kan, Miss. Mungkin itulah yang ditakdirkan oleh Allah dan itu yang terbaik ya kan, Miss. Oke, Miss Indah, apa kira-kira pesan yang ingin Miss sampaikan untuk teman-teman di Al-Husna ataupun anak muda yang sedang berjuang meraih mimpi? Oke, pesan dari saya, jangan pernah takut untuk memulai, jangan menyerah,
dan jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Jangan sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kamu itu hebat, kamu itu luar biasa. Pokoknya tanamkan dalam diri kamu mampu. Kamu mampu meraih apapun mimpimu yang ada di depan. Masya Allah, luar biasa. The last quotes of the day apa Miss Indah? Oke, untuk teman-teman yang di luar sana, let's hug ourselves. Oke, let's hug ourselves. Mari Masya kita Allah. peluk diri kita sendiri. Karena kalau nggak kita yang meluk, siapa lagi? Belum punya suami. Oke, luar biasa. Tidak terasa ya, kita sudah di akhir podcast kita pada hari ini. Luar biasa sekali Miss Indah kisah perjuangannya. Terus tadi juga Miss Indah udah berbagi ke kita apa tips dan juga strategi belajar untuk bisa lolos PNS. Oke, terima kasih banyak untuk Miss Indah yang sudah berbagi cerita, terus juga berbagi perjuangan, kisah menarik, bahkan tips dan juga strategi belajar supaya bisa lolos PNS. Nah, untuk kalian juga terima kasih sudah setia menemani obrolan kita pada episode kali ini. Jangan lupa selalu share episode podcast Alusna Course Padang Sidimpuan dan selalu like, comment, and subscribe semua platform sosial media Alusna Course Padang Sidimpuan, TikTok Alusna Course Padang Sidimpuan, Instagram Alusna_Course Padang Sidimpuan, Facebook Alusna Course Padang Sidimpuan, dan YouTube Alusna Course Padang Sidimpuan. Oke, sampai jumpa di episode menarik berikutnya. Bye-bye.